Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Dwi Agung Widiarto dengan NPM 2018-435-00708 selaku ketua dari kelompok 3 yang beranggotakan Atif Ripanggi Kabista dengan NPM 2018-435-01392. Bakti Aditya Suryadi dengan NPM 2018-435-01326. Nanda Kresna Riyadi dengan NPM 2018-435-00780. Pandu Septiandito dengan NPM 2018-435-01266 akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip Metodologi. Saya Dwi Agung Widiarto dengan NPM 2018-435-00708 akan menjelaskan poin pertama dari materi Prinsip-prinsip Metodologi, yaitu pengertian dari metodologi itu sendiri. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan cara tertentu dalam menemukan kebenaran tersebut, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi ini secara filsafat termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Epistemologi ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Apakah sumber pengetahuan, apakah hakikat dari jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Oke, saya Nanda Kresna Riyadi dengan NPM 2018-435-00780. Di sini saya ingin melanjutkan materi pembahasan yang telah dibawakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ialah metodologi dan metode. Di bagian pertama ada metodologi, di poin pertama ada metode dan logos. Metodologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan logos artinya ilmu. Di poin kedua ada science of methods. Science of methods jika kita artikan ialah metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada konsep teoritis berbagai metode. Yang dimaksud konsep teoritis di sini ialah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian dalam berbagai mode penelitian. Selanjutnya metodologi menggunakan cara, jalan, atau petunjuk praktis, dan metodologi ini bersifat umum. Menurut para ahli, khususnya Peter Ersen, metodologi ini adalah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Nah, di bagian metode, yang pertama ada metodos. Metodos ini diambil dari bahasa Yunani juga yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di poin kedua, metode ini menggunakan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Yang ketiga, metode menggunakan suatu prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai disiplin pada bidang studi untuk mencapai tujuan. Metode ini bersifat khusus. Menurut para ahli, khususnya Peter Ersen, metode adalah prosedur mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Jika dibandingkan antara metode dan metodologi, maka metodologi lebih bersifat umum dan metode lebih bersifat khusus. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa metodologi bersangkutan dengan jenis, sifat, dan bentuk umum mengenai cara-cara, aturan, dan patokan prosedur jalanan penyelidikan yang menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan harus bekerja. Adapun metode adalah cara kerja dan langkah-langkah khusus penyelidikan secara sistematik
menurut metodologi itu agar tercapai suatu tujuan, yaitu kebenaran ilmiah. Selanjutnya, saya Pandu Septiandito dengan NPM 2018-4350266 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Unsur-unsur metodologi. Yang pertama ada interpretasi atau menafsirkan, yaitu menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Diharapkan manusia dapat memperoleh pengertian dari pemahaman. Contohnya yaitu sebagaimana seseorang dalam menafsirkan Al-Quran, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti memahami kaidah bahasa Arab, ilmu tasfir, dan juga perilaku yang baik akidahnya. Yang kedua ada deduksi dan induksi, yakni meliputi observasi, induksi, dedukasi, kajian, dan evaluasi. Pada siklus ini, bentuk tersendiri dalam penelitian filsafat berhubungan dengan sifat-sifat objek formal yang istimewa, yaitu manusia. Contoh induksi yaitu teknik sipil belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik informatika belajar ilmu pendidikan Pancasila, teknik elektro belajar ilmu pendidikan Pancasila. Maka dapat ditarik kesimpulan setiap teknik belajar ilmu pendidikan Pancasila. Lalu yang ketiga, contoh deduksi ada lagi, yaitu semua manusia pasti butuh makanan. Dani adalah manusia, lalu ditarik kesimpulan jadi Dani butuh makanan. Yang ketiga ada koherensi intern, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten sehingga benar-benar merupakan internal struktur. Contoh kalimatnya itu pertentangan, dalam arti kata lain kontras, hasil dalam arti kata lain simpulan, contoh dalam arti kata lain misal, kesejajaran dalam arti kata lain paralel, tempat dalam arti kata lain lokasi, dan waktu dalam arti kata lain kala. Yang keempat ada holistika, yaitu sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Contoh kalimatnya, ada kasus anak SD yang motivasi belajarnya di sekolah rendah. Dengan berpikir holistik yang dijadikan reasoning, kita bukan hanya karena anak itu malas. Lalu yang kelima ada kesinambungan historis, yaitu dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah dengan adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Contoh, dalam film Walking Dead maksudnya Define tahun 1988, ketika dua tokoh ini, Jackie dan Michael, sedang berjalan dalam hujan menuju rumah Ned. Ketika disorot dari depan, payung yang mereka gunakan berwarna hitam, namun dari sudut kamera lain, payung itu berwarna beige. Lalu yang keenam ada idealisasi, yaitu idealisasi merupakan proses untuk membuat proses yang ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang sempurna. Contoh, geometri melibatkan proses idealisasi karena mempelajari entitas, bentuk, dan angka yang ideal. Lingkaran, bola, garis lurus, dan sudut sempurna adalah abstraksi yang membantu kita memikirkan dan menyelidiki dunia. Lalu yang ketujuh ada komparasi, adalah suatu usaha untuk memperbandingkan sifat hakikat dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Contohnya yaitu, misalkan kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup demikian. Secara analogi, adanya dunia juga menunjukkan adanya pembuatnya. Karena dunia kita sangat rumit susunannya dan bagian-bagian berhubungan sangat erat satu sama lain dengan baik. Lalu yang kedelapan ada heuristika, yaitu tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Contoh, masyarakat dengan cepat mengasumsikan seseorang sebagai orang jahat atau preman jika orang tersebut adalah laki-laki gondrong yang memakai baju sobek-sobek dan tidak rapi dengan tato di mana-mana. Lalu yang kesembilan ada analogikal, adalah sifat meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Contoh,
Berada di dalam kelas ini seperti berada di dalam pasar tradisional. Pada kalimat tersebut menggambarkan sebuah kelas yang ramai dan berisik seperti pasar tradisional. Lalu kelas yang ramai dianalogikan sebagai pasar tradisional. Dan yang terakhir ada deskripsi, yaitu hasil penelitian yang harus dapat dideskripsikan. Data yang diekspresikan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Contoh, sebuah bangunan dengan arsitek modern berdiri tegak di ujung jalan. Bangunan itu adalah rumahku. Ukuran rumahku tidak besar dan tidak kecil dan berwarna tembok putih serta terdapat pagar di sekitarnya. Maka kalimat di atas mendeskripsikan dengan jelas rumah modern. Saya Bakti Aditya Suryadi dengan NPM 2018 4350 1326 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya mengenai contoh penjelasan menurut beberapa para ahli. Salah satunya René Descartes membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang umumnya dimiliki semua orang, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia dan adanya dua jenis pengetahuan, pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Lalu ada Alfred Jules Ayer, penganut paham positivisme, verifikasi sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna. Ayer memperluas prinsip verifikasi tersebut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria, sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Suatu cara yang sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat mengandung makna jika dan hanya jika proposisi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi secara empiris. Verifabel dalam arti lunak jika suatu proposisi itu mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. Ya, saya Tifri Panggita Wista dengan NPM 2018 4350 1392 akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibawakan oleh rekan saya yang sebelumnya. Di sini menurut Karl Raimund Popper, yaitu poin pertama prinsip falsifikasi, yaitu sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Di sini saya akan membuat pernyataannya yaitu setiap hari Senin akan turun hujan. Nah, pernyataan tersebut akan dibuktikan kesalahannya jika hari Senin berikutnya tidak hujan. Poin kedua, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau tidak kebenaran terakhir. Poin ketiga, Popper mengolah cara kerja induksi, yaitu pengamatan, hipotesis, bukti empiris. Jika benar, hipotesis menjadi hukum, terutama pada asas verifikasi bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. Poin keempat, yaitu Popper mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu sebuah hipotesis, hukum, atau teori kebenarannya hanya bersifat sementara, sejauh sebelum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada. Poin kelima, yaitu salah satu unsur hipotesis yang dibuktikan salah untuk digantikan dengan unsur baru yang lain, sehingga hipotesis telah disempurnakan. Poin keenam, menurutnya apabila suatu hipotesis dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka hipotesis tersebut semakin diperkokoh. Selanjutnya menurut Mikhail Polanyi, poin pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi.
Poin kedua yaitu polanya mengkritik positivisme. Objektivitas sebagai tujuan. Tujuan dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti, metode yang dipakai untuk memahami realitas, serta pembuktian yang dipakai untuk menguji kebenaran harus lepas dari personalitas manusia. Poin ketiga, yaitu Polanyi menekankan betapa pentingnya penemuan atau discovery dalam ilmu pengetahuan, tidak sekedar verifikasi. Yang terakhir yaitu Polanyi merintis suatu model perkembangan baru ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih atau nilai dan fakta sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya NPM. Selanjutnya saya nama Pak. Dimiliki semua orang. Sekian pembahasan. Oke, saya Nanda Kresnaryadi dengan NPM 2018 4350 0780. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang goblok. Ulang.